Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dari pembahasan kita dari kitab I'tiqad al-A'immah al-Arba'ah, akidah imam yang 4. Karena mereka ini memiliki tempat tersendiri di hati-hati kaum muslimin seluruh dunia, termasuk di negeri kita ini. Lebih khususnya al-Imam siapa? Asy-Syafi'i. Masih belum poinnya ya. Ini masih al-Imam Abu Hanifah. Terakhir kemarin sampai mana? Larangan beliau rahimahullahu ta'ala, bahkan tidak hanya beliau, seluruh ulama salaf, seluruh imam-imam agama melarang kaum muslimin dari mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat. Para pelakunya dinamakan mutakallimin. Sangat terlarang bagi kaum muslimin mempelajari ilmu filsafat atau menyibukkan diri dengan ilmu filsafat. Bahkan menyibukkan diri atau mempelajari ilmu filsafat itu merupakan kejahilan, kebodohan. Meninggalkan ilmu kalam, filsafat itu merupakan ilmu. Wal khusumati fid din. Dan larangan beliau rahimahullah ta'ala dan juga seluruh ulama, imam-imam agama melarang berdebat dalam agama. Yang dimaksud di sini adalah pokok-pokok keimanan. Maka dilarang kita oleh mereka berdasarkan kesepakatan mereka berdebat dalam perkara-perkara keimanan. Dalam perkara-perkara keimanan. Kemarin poin yang pertama sudah kita bahas, perkataan al-Imam Abu Hanifah di mana beliau mengatakan ashabul ahwa'i fil basrati katsirun. Pengekor hawa nafsu yakni ahlul bid'ah, tokoh-tokoh penyeru kesesatan di Basra saat itu sangat banyak. Wa dakhaltuha 20 marratan wa naifan. Dan aku pernah memasuki kota Basra itu sebanyak 20 kali, bahkan lebih. Wa rubbama aqamtu biha sanatan aw aktsar aw aqal. Dan terkadang aku tinggal di sana di Basrah selama setahun atau lebih atau bahkan kurang dari itu. Dhanan, dengan persangkaan anna ilmal kalami ajallul ulum. Jadi beliau hampir-hampir terpengaruh melihat ahlul kalam, melihat pengekor hawa nafsu
yang menyibukkan diri dan menyebarkan ilmu kalam di tengah-tengah muslimin. Padahal ilmu kalam, ilmu filsafat ini teradopsi dari kaum ateis Yunani, orang-orang kufar, para penyembah berhala. Masuklah ajaran filsafat, buku-buku filsafat ke negeri-negeri kaum muslimin dan diterjemahkan oleh sebagian muslimin ke dalam bahasa Arab. Sehingga tidak dapat tidak sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan pemikiran kaum filsafat Yunani, orang-orang ateis, orang-orang kufar. Sehingga orang-orang mutakallimin, ahli kalam, di dalam menetapkan pokok-pokok keagamaan itu harus lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Karena filsafat, asas dasar ilmu filsafat adalah lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Dan ini juga diantara salah satu sumber yang sangat besar kesesatan pada umat ini, lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Bahkan terjadinya kedurhakaan yang pertama kali di alam semesta ini itu disebabkan mendahului akal, lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Siapa kira-kira? Iblis, laknatullahi alaihi, yang telah berani menentang wahyu Allah dengan akal. Ketika diperintahkan untuk sujud bersama malaikat kepada Adam alaihissalam, yakni sujud penghormatan, semua para malaikat sujud kepada Adam karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata iblis aba wastakbar, dia enggan dan menyombongkan diri. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu. Ini Allah memerintahkan sujud, tapi iblis menggunakan akalnya untuk membantah wahyu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan dia Adam, engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini pertama kali terjadi kedurhakaan di alam semesta ini disebabkan lebih mendahulukan akal daripada wahyu, yang menyebabkan iblis terlaknat sampai hari pembalasan. Sampai hari pembalasan. Dan ini diikuti oleh orang-orang filsafat dan sebagian muslimin yang terpengaruh dengan ilmu kalam, yang terpengaruh dengan ilmu filsafat. Bahkan tidak ada satupun kesesatan yang terjadi pada umat ini. Umumnya kesesatan itu juga dilakukan sebagaimana iblis, lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Jika wahyu tidak sesuai, mereka anggap tidak sesuai dengan akal, maka mereka tolak wahyu itu. Jika mereka tidak berani untuk menolak wahyu, maka mereka rubah dari makna yang sebenarnya. Mereka rubah lafaz atau makna dari makna yang sebenarnya. Maka muncullah kelompok-kelompok sesat di antara umat ini. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis iftiraqul ummah telah mengkhabarkan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Umumnya 72 golongan yang sesat itu umumnya beragama mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Berbeda dengan satu golongan Ahlus Sunnah,
Mereka beragama berdasarkan wahyu. Akal-akal mereka tundukkan kepada wahyu. Ahlus sunnah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa akal yang sehat dan memiliki ketegasan selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu. Akal yang sehat dan memiliki ketegasan selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu Alkitab maupun sunnah-sunnah yang sahihah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan ahlul bid'ah, dengan mutakallimin. Jika itu Al-Quran yang mereka anggap tidak sesuai dengan akal, tidak dapat dimasuk oleh akal, tidak dapat dinalar oleh akal, karena itu Al-Quran mereka tidak berani untuk menolak, maka alternatifnya adalah mentakwil, merubah dari makna yang sebenarnya, merubah dari makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Namun ketika itu terdapat dalam hadis, jika hadis itu sahih menurut ahlinya, sebagian mereka mendhaifkannya atau menolaknya. Lebih khususnya dalam perkara-perkara keimanan, dalam perkara-perkara usuluddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam perkara-perkara keimanan, usuluddin, pokok-pokok agama, akal kita harus tunduk kepada wahyu. Jangan sampai akal kita yang menghakimi wahyu, maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar ketika akal seseorang menghakimi wahyu. Dia akan menolak berbagai macam perkara-perkara keimanan dalam agama ini karena lebih mendahulukan wahyu. Ini diantara salah satu kerusakan ilmu kalam yang menimpa sebagian umat ini, atau bahkan sebagian besar umat ini sejak zaman dahulu hingga hari ini. Sehingga banyak di antara umat ini yang mengingkari perkara-perkara gaib, mengingkari nama-nama, sifat-sifat Allah, atau beriman kepada nama-nama Allah, mengingkari semua sifat, atau beriman kepada semua nama-nama Allah, beriman kepada sebagian sifat dan mengingkari sebagian sifat Allah yang lainnya. Seperti orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang semisal mereka. Kemudian juga dari perkara-perkara gaib yang lainnya, seperti mereka mengingkari adanya azab kubur, kemudian mengingkari bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, dan yang semisalnya, yang menjadi keyakinan kelompok-kelompok yang sesat yang muncul di tengah-tengah umat ini sejak zaman dahulu hingga hari ini. Ini diantara salah satu kerusakan ilmu kalam yang menimpa umat ini sangat besar sekali. Oleh karena itu haram hukumnya bagi kaum muslimin mempelajari ilmu filsafat. Ilmu filsafat tidak akan pernah bisa disinkronkan dengan Islam, akan senantiasa bertolak belakang, berlawanan dengan ajaran Islam. Dan ketika seseorang masuk ke dalam ilmu filsafat, mendalami ilmu filsafat, akan sangat sulit baginya keluar dari ilmu filsafat. Sangat sulit sekali seseorang keluar dari ilmu filsafat, meninggalkan ilmu filsafat sangat sulit sekali. Sebelum kita bacakan di sini, kita nukilkan salah satu imam di antara imam Ahlus Sunnah yang pernah terjerumus ke dalam ilmu filsafat yang hampir-hampir saja beliau tidak bisa keluar darinya. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Al-Imam Al-Ghazali. Masya Allah, barakallahu fikum. Kayak tolek maca buku ya, gitu. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, yang ditulis oleh Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menukil perkataan salah seorang murid Al-Imam Al-Ghazali, yakni Al-Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Di sini beliau mengatakan, Al-Imam Ibnul Arabi, meskipun pada akhir hayatnya Al-Imam Al-Ghazali telah meninggalkan ilmu kalam dan mempelajari hadis, mempelajari kitab Sahih Bukhari, sampai ketika beliau meninggal kitab Sahih Bukhari dalam pelukannya, insyaallah. Sampai ulama mengatakan, seandainya Allah Ta'ala memberikan umur panjang kepada Ghazali, maka dia akan tampil sebagai ahli hadis karena saking cerdasnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Tapi di akhir hayatnya dia sempat mempelajari Sahih Al-Bukhari. Sampai wafatnya dia memeluk kitab Sahih Bukhari. Masya Allah. Di sini kata muridnya, Syekhuna, syekh kami atau guru kami, Abu Hamid, nama kunyah beliau, Al-Imam Al-Ghazali, dakhala fi butunil falasifah. Beliau telah masuk ke dalam perut-perutnya filsafat. Maksudnya telah mendalami ilmu filsafat sampai mendalam. Summa arada an yakhruja minhum fama qadara. Kemudian beliau berkehendak ingin keluar dari ilmu filsafat itu, namun beliau tidak mampu keluar. Ya, Masya Allah. Kecuali atas kehendak Allah. Di akhir hayatnya beliau mendapatkan hidayah taufik dari Allah, sehingga beliau meninggalkan ilmu filsafat dan beralih kepada mazhabnya ahlul hadis, mempelajari hadis. Ini bahayanya ilmu filsafat. Dan ini menimpa sebagian muslimin dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Sangat sulit sekali mereka keluar dari ilmu filsafat. Sangat sulit sekali. Ketika sulit sekali keluar dari ilmu filsafat yang sudah mendarah daging yang ada pada mereka, dan itu juga sangat sulit untuk bertobat kepada Allah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, seperti Al-Imam Al-Ghazali ini. Seperti Al-Imam Al-Ghazali, sangat sulit keluar dari ilmu filsafat. Jadi bagi para syabab-syabab yang masih kuliah, ngambil jurusan ilmu filsafat sudah keluar saja, ya, out saja. Kepingin selamat di atas hidayah atau kepingin sesat, kan gitu aja jawabannya, pilihannya. Like kepingin sesat ya teruskan masuk ilmu filsafat, ya. Kalau kepingin selamat tinggalkan. Ya. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja, ya. Jangan terpengaruh dengan ilmu filsafat. Banyak ilmu syariat ini yang belum kita pelajari, belum kita ketahui ilmunya. Kenapa kita harus menyibukkan dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali, tidak bermanfaat dunia dan akhirat kita, ya. Bahkan merusak agama kita. Ilmu filsafat merusak agama kita, wal iyadzu billah. Dan ini diantara salah satu sumber munculnya kesesatan pada umat ini. Ilmu filsafat lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Ya. Ini kaidah yang sangat besar, ya. Kita pegang kaidah ini. Karena ahlu sunnah beragama mereka lebih mendahulukan wahyu daripada akal. Akal-akal mereka tunduk kepada wahyu. Ya. Mereka beriman kepada semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Beriman kepada semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak membantah sedikit pun. Ini ahlu sunnah. Amanna kullum min indi rabbina. Kami beriman kepada semua itu karena semua datang dari sisi Rabb kami. Baik itu perkara-perkara yang bisa dimasuk oleh akal, dinalar oleh akal, maupun perkara-perkara yang tidak dinalar, yang tidak bisa dinalar oleh akal, atau perkara-perkara yang sangat bertolak belakang dengan hawa nafsu kita.
Ketika itu nas datang dari Allah dan Rasulnya, wajib kita tunduk. Wajib kita tunduk. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, datang nas kebenaran Alkitab dan Sunnah, maka tidak ada lain ucapan mereka kecuali kami mendengar dan kami taat. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin," tidak pantas bagi mukmin laki maupun perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukmin, laki maupun perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah menetapkan dan Rasulnya menetapkan suatu perkara. Yang dimaksud perkara di sini karena menggunakan nakiroh, isim nakiroh, maka segala perkara apa saja yang menjadi keputusan, ketetapan Allah dan Rasulnya, tidak pantas bagi orang mukmin laki dan perempuan ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ada pilihan yang lain bagi mereka dari selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Gak boleh. Wajib seorang mukmin membenarkan semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, mengimaninya, membenarkannya, ketika itu perintah menjalankannya, ketika itu larangan meninggalkannya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yakni tidak mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia adalah orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi orang yang tidak mau mengikuti apa yang menjadi keputusan, ketetapan Allah dan Rasulnya, itu orang sesat. Orang sesat, tidak mau membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, meskipun berlawanan dengan hawa nafsunya. Seorang mukmin wajib membenarkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak beriman. Tidak beriman, fala wa rabbika la yu'minun. Di dalam surah An-Nisa, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim, penengah dalam perselisihan yang mereka perselisihkan. Ketika Nabi SAW masih ada dan para sahabat mengalami perselisihan dan tidak ada jalan keluarnya, mereka mengembalikan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, ketika terjadi perselisihan di antara muslimin, dikembalikan kemana? Kepada sunnah beliau. Dan kata Allah Ta'ala, tidak beriman mereka sampai menjadikan engkau, yakni sunnahmu, sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka harajan, keberatan. Nah, kita nggak boleh keberatan. Seandainya hawa nafsu kita ini berlawanan dengan apa yang menjadi keputusan, ketetapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sunnah-sunnah beliau, nggak boleh. Gak boleh ngerutu apa ngerutu, gak boleh gerundel, bahasa Jawa gerundel ya. Gak boleh merasa berat, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka taslim, pasrah dengan sebenar-benarnya pasrah. Dalam surah An-Nisa ayat 65. Ini kewajiban kita lebih mendahulukan perkataan Nabi SAW, lebih mendahulukan petunjuk beliau daripada semua perkataan manusia. Seorang mukmin lebih mendahulukan beliau, lebih mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Seorang mukmin sangat takut, tidak berani
menyelisih apa yang menjadi ketetapan beliau. Bahkan ini di antara salah satu ciri orang-orang munafik yang berani menyelisih apa yang menjadi ketetapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri, maka hendaknya takut. Ini ancaman ya. Ancaman dari Allah, hendaknya takut orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya. Nya di sini kembali kepada Rasulullah, sunnah beliau, petunjuk beliau, manhaj beliau, syariat beliau, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Antusibahum fitnah, hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintah beliau ini akan ditimpa fitnah. Kata Ibnu Katsir, fitnah di sini ada 3. Ini bisa dilihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, surah An-Nur ayat 63 atau 62. Yang pertama, kufrun, fitnah kekufuran. Kemudian wanifakun, kemunafikan. Karena hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang munafik yang berani menyelisih perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa bid'atun, dan bid'ah fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka siksa yang pedih nanti pada hari kiamat. Jadi bahaya menyalahi perintah Nabi alaihi salatu wasallam dalam segala hal. Ya, tidak hanya dalam perkara keimanan saja, termasuk perintah beliau, larangan beliau, wajib kita tunduk sami'na wa ata'na. Ini seorang mukmin sejati, seorang muslim sejati, sangat takut dirinya menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Itu diantara muqaddimahnya. Sekarang yang berikutnya. Waqala, beliau mengatakan, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kuntu anzuru fil kalam, adalah saya pernah memandang tentang ilmu kalam, hatta balagtu mablaghan yusharu ilayya fihi bil asabi', sampai saya pada satu kesimpulan bahwa ilmu kalam ini adalah ilmu yang bagus menurut pandangan beliau awal-awalnya. Menurut pandangan beliau awal-awalnya, beliau hampir terpengaruh. Bahkan beliau pernah memerintahkan anaknya agar mempelajari ilmu kalam. Tapi setelah beliau tahu, mendapatkan hidayah taufik dari Allah, tahu tentang kerusakan ilmu kalam, maka beliau melarang anaknya untuk mempelajari ilmu kalam. Wa kunna najlisu bil qurbi min halaqati Hammad ibni Abi Sulaiman, dan adalah kami duduk di majelisnya Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad ini salah satu syekhnya Al-Imam Abu Hanifah, guru besarnya Al-Imam Abu Hanifah. Faja'atni imra'atun, lalu ada seorang wanita yang mendatangiku. Faqalat, dia bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah tentang permasalahan fikih, masalah tolak. Karena beliau termasuk ahli fikih, termasuk fuqaha Kufah, ahli fikihnya Kufah. Rajulun lahu imra'atun amatun arada an yutalliqaha lisunnah kam yutalliquha. Seseorang yang mempunyai budak wanita, istri wanita budak, yang dia menginginkan untuk mencerainya karena sunnah, tolak sunnah. Jadi mencerainya dalam keadaan suci. Ketika menceraikan dalam keadaan haid atau berhalangan,
maka si laki-laki berdosa. Dinamakan dengan tolak bid'ah. Kam yutalliquha. Berapa si suami harus mentalaknya? Berapa kali si suami harus mentalaknya? Lalu kata Imam Abu Hanifah, falam arid ma aqulu, maka aku tidak mengatakan apapun kepada si wanita ini. Ini diantara salah satu keutamaan ulama salaf terdahulu ya. Di antara salah satu adab dan akhlak ulama salaf terdahulu terhadap ilmu. Ketika ada seseorang bertanya kepada mereka dan mereka tidak mengetahui jawabannya, maka dia memerintahkan kepada yang penanya, kepada si penanya untuk bertanya kepada ahlinya. Ini diantara salah satu adab dan akhlak ulama terhadap ilmu. Ulama salaf terdahulu, ketika mereka tidak memiliki ilmunya, tidak mengetahui jawabannya, memerintahkan kepada si penanya agar bertanya kepada yang lebih tahu. Berarti bukan sok tahu. Nah, ini penting dalam agama kita ini. Jangan sampai seseorang ditanya tentang suatu perkara yang dia tidak memiliki ilmunya, namun dia berani menjawab pertanyaan tersebut sementara dia tidak memiliki ilmunya. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Dan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah muslimin pada hari ini. Tidak tahu suatu permasalahan yang dia bicarakan, tapi dia berani berbicara, berani membahas. Ini diantara juga salah satu kerusakan yang terjadi pada sebagian umat ini. Ketika seseorang ditanya tentang suatu ilmu dia tidak tahu, katakan tidak tahu dan tidak perlu malu. Bahkan ini separuhnya ilmu. Ketika seseorang ditanya suatu perkara sementara dia tidak mengetahui jawabannya dan dia menjawab hanya asal jawab, itu merupakan kebodohan. Merupakan kebodohan. Dan seseorang yang menjawab pertanyaan berarti dia seorang mufti bagi orang yang bertanya. Seorang mufti yang memberikan fatwa, nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mana dasarnya kamu menjawab seperti ini? Nah, kita harus hati-hati dan tidak perlu mengatakan saya tidak tahu. Seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, mungkin kisah ini masyhur di tengah-tengah kita. Beliau pernah ditanya 40 pertanyaan. Sementara penanya ini dari orang yang jauh negerinya, dari Imam Malik, sementara beliau ada di Madinah. Si penanya dari Irak, ingin bertanya 40 pertanyaan. Hanya dijawab 6 pertanyaan, semuanya wallahu alam la adri. Masya Allah, saking takutnya beliau, karena memang beliau tidak tahu. Sampai si penanya mengatakan yang intinya, saya jauh-jauh dari sini mendatangi engkau, katanya engkau imam, bertanya 40 pertanyaan hanya engkau jawab 6. Beliau memerintahkan tanya kepada yang lain. Tanya kepada yang lain. Ini saking hati-hatinya, saking waroknya ulama salaf terdahulu. Beda dengan sebagian muslimin pada hari ini, beda dengan sebagian ustadz pada hari ini. Ditanya 10 pertanyaan, itu kalau seandainya yang ditanya syekh, itu jawabannya beberapa akan wallahu alam. Tapi sebagian ustadz dijawab kabeh. Bahkan 10 pertanyaan jawabannya 20. Ah gitu. Itu, Masya Allah, munjar-munjar jawabannya. Kosong dari ilmu. Masya Allah. Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berani menjawab pertanyaan sementara dia tidak memiliki ilmunya. Hendaknya takut. Ini permasalahan agama. Hendaknya diserahkan kepada ahlinya. Bukankah segala bidang ilmu itu harus ditanyakan kepada ahlinya? Seperti perkara-perkara kedokteran, kita harus tanya kepada ahli dokter, ahli kesehatan. Tidak boleh bertanya kepada sembarangan orang. Terus kemudian fa'amartuha,
antas ala Hammadan. Maka aku memerintahkan si wanita ini supaya bertanya kepada Hammad, gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Supaya bertanya kepada si Hammad. Thumma tarji' fatukhbiruni fasa'alat Hammadan. Kemudian dia mendatangi Hammad dan bertanya kepada Hammad tentang pertanyaan yang dilontarkan kepada Abu Hanifah. Kepada Abu Hanifah. Faqala, lalu Hammad mengatakan, yutalliquha wa hiya tahirun minal mahid wal jima' tatliquh thumma yatrukuha hatta tahida haidatain fa idza igtasalat faqad hallat lil azwad. Ini tidak ada kaitannya sebenarnya dengan masalah ini. Ini dalam bab masalah fikih. Ini harus ahli fikih yang menjelaskan tentang masalah ini. Kita lewati ini. Faraja'at fa akhbaratni, maka si wanita itu kembali kepadaku dan mengabarkan kepadaku. Ya. Fakultu, setelah mendapatkan jawaban dari si wanita itu, lalu Abu Hanifah mengatakan, la hajata li, maka tidak ada hajat bagiku fil ilmi kalam, di dalam mempelajari ilmu kalam. Fa akhadtu na'li fajalastu ila Hammad, lalu aku mengambil sandalku dan aku duduk kembali ke majelisnya Hammad. Ke majelisnya Hammad. Di sini beliau mengatakan la hajatali fil kalam. Tidak ada kebutuhan sama sekali bagiku di dalam mempelajari ilmu kalam. Ini yang sesuai dengan bab yang kita bahas. Jadi beliau sangat melarang ilmu kalam. Sangat melarang ilmu kalam. Ya. Meskipun awal-awalnya beliau terpengaruh dengan orang-orang mutakallimin. Terus kemudian yang berikutnya, waqala, beliau mengatakan la'anallahu Amr ibni Ubaid. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid. Fa innahu fataha lin-nasi at-tariqa ilal kalam. Amr bin Ubaid ini salah seorang tokoh ahlul bid'ah pada masa Al-Imam Abu Hanifah yang sangat getol menyebarkan ilmu kalam. Salah satu tokoh Mu'tazilah Qadariyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah dan mengingkari takdir. Amr bin Ubaid ini salah satu tokoh ahli bid'ah besar di zamannya yang hidup di tengah-tengah muslimin, dan dialah yang salah satu orang yang menyebarkan ilmu kalam. Amr bin Ubaid, karena dialah yang membuka pintu bagi manusia jalan menuju ilmu kalam. Fima la yanfa'uhum fihi al-kalam. Sementara ilmu kalam itu sangat tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Bagi kaum muslimin. Jadi dulu para imam kita itu sangat keras terhadap tokoh-tokoh kesesatan. Sampai Al-Imam Abu Hanifah mengatakan la'anallah. Sangat keras permusuhan mereka kepada para penyeru kesesatan, mutakallimin. Tidak mau mendengarkan perkataan mereka, tidak mau duduk dengan mereka, apalagi mendengarkan perkataan mereka. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini pelajaran bagi kita. Kita jangan sampai mendengarkan perkataan-perkataan, ceramah-ceramah orang-orang yang dikenal sangat getol menyebarkan kesesatan, menyebarkan bid'ah, dan sangat keras permusuhannya terhadap dakwah sunnah. Gak boleh kita mendengarkan mereka. Termasuk duduk di majelisnya tidak boleh. Engkau iso sesat, ya, ngerti? Sesat, ya, gak boleh, bisa sesat. Apalagi kita seorang penuntut ilmu kecil, apalagi pemula, tidak boleh, harus selektif di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena ketika pernyataan-pernyataan batil mereka yang mereka hiasi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah
dan masuk ke dalam hati seseorang, itu sangat sulit keluar dari hatinya dan menyebabkan dia sesat dan binasa. Dan ini banyak contoh-contoh yang seperti ini. Seperti kemarin siapa yang saya contohkan? Yang terpengaruh dengan Musailamah Al-Kadzdzab? Wis lali. Siapa? Rajal bin Unfuah. Ya. Ini pernah duduk mendengar di majelisnya Rasulullah ini. Murid langsung Rasulullah. Dia ingin mendakwai Musailamah Al-Kadzdzab, sementara kadar ilmunya tidak seperti sahabat yang lain yang sangat mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Rajal bin Unfuah ini mendakwai Musailamah Al-Kadzdzab sampai akhirnya dia terseret, terpengaruh dengan syubhat Musailamah Al-Kadzdzab. Dan banyak contoh-contohnya. Seperti siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ada yang tahu? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini seorang qurra di zaman Umar. Seorang yang mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Tapi menjelang kematiannya atau akhir-akhir hidupnya, dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Disebabkan apa dia? Duduk di majelisnya Khawarij. Begitu juga dia sangat mencintai seorang wanita yang sangat cantik dari kalangan Khawarij, yang dia sangat dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Kadung seneng ya, jatuh hati. Ya. Sementara si wanita ini sangat dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Dinikahilah si wanita itu oleh Abdurrahman bin Muljam. Terus semakin dipanas-panasi oleh istrinya. Sampai pada puncaknya dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini qurra, ahlu sunnah awalnya, hafal Quran. Ya. Qurra di zaman dulu tidak hanya sekedar pandai membaca, tapi hafal Quran 30 juz. Di zaman Umar bin Khattab, di zaman Ali bin Abi Thalib, dia terpengaruh dengan orang-orang Khawarij, duduk di majelis ilmunya orang-orang Khawarij, dan menikahi wanita dari kaum Khawarij. Ya. Sampai terjadilah pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib. Dialah yang membunuh, salah seorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, manusia yang paling mulia saat itu. Ya. Ini salah duduk, akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Ya. Sampai dia dihukum potong tangan. Ya. Dan bahayanya orang Khawarij yang melakukan kesalahan itu, dia meyakini itu merupakan kebaikan. Ketika dipotong tangannya, dia tetap bertasbih, berzikir kepada Allah. Zikir rapi apa gak? Bagus. Tapi melakukan kedurhakaan yang sangat besar, membunuh manusia yang paling mulia saat itu, dia tetap melakukan zikrullah. Alangkah miripnya Khawarij zaman dahulu dengan zaman sekarang. Melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, mengatasnamakan Islam, jihad. Ya. Alangkah mirip malam yang kemarin dengan malam hari ini, sama persis. Mek kata-kata itu diganti. Ya. Dulu membunuh Ali bin Abi Thalib, kemudian ditangkap, dipotong tangannya, kakinya, tetap dia berzikir kepada Allah. Coba, ya, masya Allah. Padahal dia termasuk anjing-anjingnya neraka, kata Nabi SAW. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka, hum kilabun nar. Ini bahayanya salah duduk di majelis ilmu, ujung-ujungnya sesat. Ya. Kalau sudah sesat seperti itu, siapa yang nanti yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Masing-masing. Nanti di akhirat masing-masing sudah tidak berguna penyesalan. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di atas al-haq, di atas manhaj yang hak ini,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.